Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, go berkah, no riba. Kenali faktor-faktor yang membuat bisnis kita mandek atau kurang berkembang. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kali ini kita mau sharing sekaligus ada pemberitahuan buat Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah faktor bisnis kita kurang berkembang, kita salah memilih tim atau salah sponsor biasanya. Kita salah sponsor, kemudian ketika kita sudah join, lalu tidak ada pembinaan yang berkesinambungan atau pembinaan yang terus-menerus. Yang bikin orang gagal adalah faktor memendam kekecewaan. Tadi itu kita salah memilih tim, atau salah join di tim, atau salah join di mentor yang salah, atau mungkin sponsor yang salah. Biasanya ini faktor terbesar yang bikin banyak mitra yang kurang berkembang di bisnis tersebut. Tapi hal tersebut kita kesampingkan karena kita bisa berjuang tanpa harus mengandalkan orang lain. Karena kata guru saya dulu, semakin lambat datang pertolongan Tuhan ketika kita menyandarkan harapan kita kepada makhluk. Kita mau menyandarkan harapan kita kepada Tuhan, maka semakin cepat datang pertolongan dari Tuhan. Faktor terbesar kedua adalah ada 5 cara atau 5 pola yang belum diketahui oleh setiap mitra atau member yang mau join di bisnis network marketing, khususnya di bisnis based corporation sendiri. Ini kata guru saya dulu, ketika kita mau berbisnis atau memulai bisnis itu sama seperti seorang prajurit yang mau dikirim ke medan perang. Sebelum dikirim ke medan perang, prajurit tersebut harus melewati atau memahami 5 strategi awal yang diberikan oleh komandan mereka. Yang pertama adalah karakteristik dari medan tempur itu. Jadi prajurit tersebut mesti mengetahui karakteristik dari medan tempur. Medan tempurnya seperti apa, gunungnya sebesar apa, kemudian sungainya bagaimana, kemudian lokasinya seperti apa, itu mesti diketahui secara garis besar atau secara full tentang karakteristik dari medan tempur yang mau dihadapi. Kemudian poin yang kedua yang diberikan oleh komandan kepada seorang prajurit adalah karakter dari lawan atau musuh yang mau dihadapi di medan tempur tersebut. Mungkin ada sniper di wilayah sini, mungkin ada pasukan khususnya di sebelah sini dan lain sebagainya. Ini mesti diketahui, Kur. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan alat tempur atau mungkin persenjataan. Alat bantu ketika kita berada di medan tempur ini mesti dikuasai. Terus kemudian yang keempat adalah strategi tempurnya seperti apa. Mesti diduplikasikan dan kemudian diajarkan oleh komandan kepada prajurit-prajurit yang mau bertempur di medan tempur. Dan yang kelima adalah logistik. Hal-hal yang dipersiapkan, alat bantu dan logistik yang diberikan oleh komandan kepada seorang prajurit atau prajurit mereka untuk sebelum mereka berangkat ke medan tempur. Supaya apa? Supaya minimal bisa bertahan dengan maksimal di medan tempur. Kemudian harapannya adalah bisa memenangkan pertempuran. Kemudian sangkut pautnya tentang bisnis adalah seorang mentor harus memberikan 5 hal penting kepada mitra-mitranya sebelum melepas ketergantungan kepada mitra tersebut. Yang pertama adalah medan tempur yang mau dihadapi nih. Mitra-mitra sebelum berangkat mereka harus diajarkan bagaimana mengetahui karakteristik dari medan sebelum mereka terjun di lapangan, di online ataupun offline. Yang kedua adalah lawan yang mau dihadapi, orang-orang yang mau dipresentasi. Kita mesti mengetahui karakteristik atau karakter mereka seperti apa. Jadi buka omongannya seperti apa. Kemudian kalau kita menghadapi dengan karakter yang mungkin orang-orangnya pesimis, apa yang harus dilakukan? Kalau orang-orang optimis pun kita mesti kontrol emosi. Yang harus dilakukan seperti ini. Dengan berbagai macam karakteristik itu kita mesti pelajari sebelum terjun di medan presentasi dan juga bertemu dengan orang-orang yang mau kita presentasi. Yang ketiga, alat tempurnya. Alat tempurnya maksudnya sini adalah bagaimana cara presentasi yang maksimal, bagaimana cara metode follow up setelah dipresentasi. Dan itu harus diduplikasi oleh mentor kepada mitra-mitra yang bergabung di bawah tim mereka. Kemudian yang keempat, alat tempurnya. Alat tempurnya persiapannya seperti apa yang harus disiapkan sebelum kita menuju kepada presentasi atau terjun langsung di lapangan. Yang kelima sama logistik.
kita harus mempersiapkan logistik. Logistik ini berupa alat bantu dan kemudian bisa logistik lainnya berupa mungkin uang saku dan lain sebagainya, itu harus dipersiapkan semuanya. Nah, kabar baiknya teman-teman semuanya, kita akan membuka training khusus untuk mitra-mitra, untuk calon-calon pasukan khusus yang nanti insya Allah mudah-mudahan bisa maksimal ketika mengetahui 5 fondasi dasar ini sebelum mengerjakan bisnisnya. Kabar baik selanjutnya adalah untuk yang mau mengerjakan dengan metode online, yang masuk ke dalam training khusus ini, kita sudah siapkan 70-100 konten awal untuk dipakai alat tempur pertama, dipakai buat mengerjakan bisnis ini dengan metode online marketing. Dan offline marketingnya pun kita sudah siapkan bagaimana tata cara untuk penguasaan, kemudian metode awal, metode presentasi secara offline, metode offline-nya seperti apa sudah kita siapkan semua, yang nanti insya Allah mudah-mudahan izin Allah kita jabarkan semuanya, kita pelajari bersama, dan mudah-mudahan kita bisa mengembangkan bisnis kita dengan maksimal. Buat yang mau ikutan silahkan nanti WA di WA admin apa saja yang harus dipersiapkan untuk masuk ke dalam training khusus tersebut. Kita buka terbatas dan tidak untuk sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita bisa bertemu di training khusus tersebut dan kita bisa berjuang bersama, belajar bersama, dan insya Allah mudah-mudahan kita sukses bersama-sama. Salam sinergi, go berkah, no riba.